hari Minggu, jumpa lagi dengan Kamela di Sekolah Minggu Online 9 Mei 2021. Apa kabar adik-adik semua? Kakak harap adik-adik dan keluarga sehat dan juga bersukacita hari ini. Oh ya, hari ini kita mau bersukacita bersama. Kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari adik-adik kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau kumpulkan kami semua untuk sama-sama beribadah kepadamu ya Tuhan. Walaupun secara online kami percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberkati sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia senantiasa menyertai kita. Dia rela mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Nah adik-adik, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Dibuktikan dengan apa? Dengan kubur yang kosong. Itu adalah kabar baik yang harus kita beritakan kepada semua orang. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Semuanya nyanyi ya dengan penuh sukacita. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik, sebentar lagi kita mau menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan. Lagu ini menceritakan tentang seorang
yang memiliki kerinduan untuk menceritakan Alkitab kepada semua orang, baik orang miskin, orang kaya, orang tua maupun orang muda. Lagu ini mengingatkan kita agar kita mau juga menceritakan Alkitab kepada semua orang, menceritakan kasih Tuhan kepada kita, ya, di mana Tuhan Yesus begitu besar kasihnya kepada kita, Ia mau menyelamatkan kita dari dosa. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan. Kita harus menuturkan, harus berani adik-adik dengan semangat menceritakan tentang Alkitab kepada semua orang, tentang kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Louis. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan sebuah lagu Ceritakan Padaku. Mari adik-adik kita nyanyi bersama-sama. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Kan ku dengar suaranya, dan ku turuti segala perintahnya. Mari adik-adik siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pagi ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar, kami boleh bersama bernyanyi buat Tuhan, dan saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami semua boleh mendengarkan dengan baik, dan pimpin kami juga untuk boleh melakukannya dalam hidup kami. Tolong Kak Louis yang boleh menyampaikan firman Tuhan, Kau sendiri yang berkata-kata, dan kami semua boleh memahami bersama juga boleh melakukan dalam hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik satu saat harus pergi tidak bersama papa mama, tidak bersama kakak adik, perginya jauh dari rumah, dan adik belum pernah pergi ke tempat itu. Adik berani tidak? Ada rasa takut tidak? Ya, takut tersesat, takut tidak ada yang menemani. Adik perasaan yang sama juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit
dan memberikan perintah pada mereka, mereka merasa takut dan gentar. Apalagi mereka masih teringat pada mereka bahwa bagaimana mereka melihat penyaliban Tuhan Yesus. Bagaimana orang-orang Yahudi begitu marah, begitu membenci Tuhan Yesus. Itu masih terbayang oleh mereka. Nah, jadi apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus setelah itu? Mari kita baca dari firman Tuhan yang diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita buka Alkitab kita, adik ya. Kita mau baca, kakak bacakan ya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Adik mungkin masih mengingat, belum lama ini kita merayakan peristiwa apa? Ya, Paskah, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Bacaan yang kita baca ini adalah pertemuan Tuhan Yesus yang ketiga di Bukit Galilea. Ketika bertemu, ada yang muridnya begitu datang melihat Tuhan Yesus langsung menyembah Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang ragu-ragu, seperti kita lihat di ayat 17 ya. Kemudian Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa telah memberikan kuasa kepadanya di bumi dan di sorga. Artinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, di bumi ini, senantiasa diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Oleh sebab itu, murid-murid tidak perlu takut. Tuhan Yesus juga memberikan perintah untuk memberitakan Injil. Kita lihat di ayat 19 dan 20 ya, dari bacaan kita tadi. Bagaimana Tuhan Yesus berikan perintah untuk memberitakan Injil. Apa sih artinya jadi memberitakan Injil? Memberitakan Injil adalah memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus, memberitakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang lain. Sehingga orang lain juga rindu mau menjadi murid Tuhan Yesus. Apa artinya menjadi murid Tuhan Yesus? Menjadi murid Tuhan Yesus adalah mau mengakui dosa-dosanya atau bertobat, menerima pengampunan dari Tuhan, lalu hidup meneladani Tuhan di dalam hidupnya, mentaati firman Tuhan. Tuhan Yesus tahu bagaimana perasaan murid-murid yang takut dan gentar ketika harus memberitakan Injil ke banyak tempat. Tetapi Tuhan Yesus meneguhkan mereka bahwa Tuhan Yesus akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Nah, adik, pesan yang sama dan janji yang sama ini juga Tuhan Yesus berikan kepada adik-adik dan kepada kita semua. Karena kita adalah murid-murid Tuhan. Adik bisa bercerita pada papa mama, pada kakak adik di rumah, pada teman-teman, pada tetangga, atau dimanapun adik berada. Adik bisa bercerita tentang Tuhan Yesus. Tapi kak, takut ditolak bagaimana ya kak? Atau nanti kalau ditertawakan bagaimana? Ya, adik bisa berdoa terlebih dulu sebelum memberitakan tentang Tuhan Yesus. Lalu percaya dan yakin Tuhan memberi keberanian kepada adik untuk bercerita. Keberanian untuk menjawab pertanyaan ketika mereka bertanya. Dan terlebih lagi membuat mereka mau mendengarkan ketika adik-adik bercerita. Tuhan Yesus menolong adik-adik ketika tuh adik-adik boleh
dipakai Tuhan Yesus untuk bercerita tentang Tuhan Yesus. Ada sukacita besar ketika adik bisa menyampaikan, bercerita pada mereka. Adik, mari kita lakukan perintah Tuhan ini. Bagaimana caranya? Kita bisa bercerita pada teman-teman. Tadi kakak sudah ungkapkan ya. Kita ajak teman-teman kita datang sekolah minggu, walaupun sekarang belum bisa datang langsung ke gereja. Kita ajak mereka untuk ikut sekolah minggu online. Kita juga bisa mendoakan mereka yang sedang sakit. Dan kita bisa menabung sedikit uang kita yang kita terima dari papa mama untuk kita berikan pada mereka yang sedang kesusahan. Mungkin bisa bersama teman-teman yang lain ya. Nah, adik-adik, dengan begitu, adik-adik sudah menjadi pembawa kabar baik bagi sesama, bagi teman-teman, bagi banyak orang. Adik-adik, betapa indahnya ketika kita bisa melakukannya. Nah, nanti adik-adik ketika mengisi evaluasi, jangan lupa ya, dilengkapi. Bagikan pengalaman adik-adik di lembar evaluasi itu, lengkapi kalimat mengenai pengalaman adik-adik bercerita kepada orang lain. Jangan lupa ya diisi evaluasinya. Nah, setelah ini kita mau membaca ayat hafalan kita ya. Dari Matius 28 ayat 19a dan 20b. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Disambung ayat 20b-nya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita ulangi sama-sama ya. Matius 28 ayat 19a dan 20b. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur, adik-adik bisa memberikan persembahan dengan memasukkan uang ke dalam kotak ini. Ya. Ini contoh ya adik-adik ya. Tidak harus kotak sebesar ini. Yang adik-adik di rumah ada kotak seperti apa, itu boleh dipakai untuk menaruh persembahan adik-adik ke dalam kotak ini. Ya, adik bisa masukkan uangnya ke dalam kotak untuk persembahan adik hari ini, ya. Atau adik bisa juga minta bantuan papa mama untuk mentransfer ke rekening di bawah ini, ya. Nanti ketika sudah tiba waktunya kita bisa sekolah minggu lagi ke gereja, adik bisa bawa kotak persembahan ini ke sekolah minggu, ya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Beri kami keberanian untuk memberitakan, untuk bercerita tentang Tuhan kepada teman-teman kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, beri kami hati yang terus percaya kepada-Mu, meyakini bahwa Engkau selalu menyertai kami ketika kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Beri kami keberanian untuk bercerita kepada orang tua kami, kepada papa mama, kepada teman-teman kami, ketika kami boleh berjumpa dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga kerinduan kami Tuhan, yang ingin sekali untuk bertemu secara langsung, datang ke gereja, datang ke sekolah minggu bersama-sama berbakti. Tuhan berkati, agar pada waktu ini nanti kami boleh bersukacita, berbakti di dalam rumah Tuhan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur kalau hari ini kami boleh berkesempatan memberikan persembahan bagi Tuhan. Terimalah ya Bapa persembahan ini dan pakailah seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati mereka yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini, agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkatimu. Dadah.